Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anangka Dila Syafira dari Prodi Sejarah Peradaban Islam nomor NIM 20104040050. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik dan kekuasaan Indonesia masa kuno dari prasejarah sampai Hindu-Buddha. Struktur dan kultur yang membahas perkembangan negara dari suatu organisasi yang sangat sederhana sampai yang modern. Pada umumnya, ahli-ahli ilmu politik dan berpijak dalam bidang antropologi. Ada dua antropologi hubungannya dengan negara, membahas organisasi, pemimpin, tradisi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, bidang antropologi politik sebagai pendekatan untuk menjelaskan secara ketatanegaraan, tidak terlepas dari kerangka politik. Dan satu buku yang berjudul Antropologi Sosial, sebuah pengantar yang karangan dari Huizinga, salah satu babnya membahas bentuk-bentuk negara yang primitif. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa bentuk yang paling umum dari sistem politik di antara masyarakat-masyarakat yang dipelajari oleh antropologi, yang ternyata masyarakat tersebut sudah dinamakan states. Meskipun masyarakat tersebut tergolong primitif yang tinggal secara terisolasi, yang di pendalaman masyarakat yang kesukuan atau primitif itu ahli antropologi dinamakan tribe. Dari pendekatan antropologi sosial dari politik, tribe sudah mempunyai sistem politik masyarakat kesukuan berdasarkan mempunyai ciri yang pertama, jumlah penduduk biasanya sedikit dibandingkan dengan masyarakat modern. Hanya ada beberapa keluarga yang mendalami wilayah-wilayah kesukuan. Yang kedua, masyarakat kesukuan hanya tergantung dari alam, bahwa masyarakat tersebut mengisolasi di alam. Adapun ciri pemimpin atau kepala masyarakat kesukuan antara lain yang pertama, mempunyai kelebihan dari kemampuan rata-rata anggota suku, misalnya keberanian melindungi warga suku dari suku lain, yang ahli antropologi disebut primus inter pares, yang artinya satu-satunya primus inter class. Yang kedua, mempunyai pengetahuan dalam hal adat istiadat, yang memimpin ritual dan penyerbuan. Yang ketiga, seorang pemimpin kesukuan mampu menciptakan suasana kekerabatan yang baik sehingga unsur-unsur dendam dapat dihilangkan. Oleh karena itu, pemimpin kesukuan harus kerjasama dalam hal kesukuan. Masyarakat kesukuan yang primitif termasuk budaya yang mencakup tahap ontologi, yaitu di mana hakikat dari hidupnya sangat tergantung pada alam. Yang kedua membahas itu yaitu pemilu. Pemilu adalah pemilihan oleh umum dalam urusan politik bersifat publik, seperti pemilihan anggota legislatif, gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wali kota. Jabatan ini mengurus kepentingan politik, kepentingan publik, dan siapa yang menduduki jabatan tersebut serta program yang ditawarkannya dalam kampanye pemilu itu dilaksanakan akan berdampak publik terhadap semua warga yang memilih maupun tidak. Pemilihan oleh publik terhadap jabatan publik sebenarnya mempunyai akar budaya dan sejarah yang sudah lama dalam masyarakat kita. Bahkan sebelum Republik Indonesia berdiri, kita sudah mengenal sistem pemilihan yang dilakukan untuk menghormati rasa keadilan, harapan publik yang dimiliki, mengembang kepercayaan untuk melaksanakan harapan, keinginan, mimpi bersama untuk hidup makin manusiawi, bukan untuk menjadi tidak manusiawi dan merosotkan kehidupan publik. Melihat kembali sejarah politik dan budaya di negeri kita, saya mempertanyakan, apa benar negeri kita tidak mempunyai tradisi demokrasi dan hanya Barat berbasiskan demokrasi selektif kotak Yunani kuno yang mengenal demokrasi, sehingga demokrasi Barat dikatakan sebagai model? Kekuasaan era Hindu-Buddha di Indonesia. Masyarakat Nusantara terkenal sebagai bangsa yang kuat dan pemberani. Mereka mampu hingga mencapai berbagai kawasan di dunia. Kegiatan pelayaran bukan hanya berlangsung untuk kegiatan mencari ikan hasil alam dan penjelajahan semata. Mereka juga melakukan hubungan perdagangan dengan masyarakat asing. Hubungan ini, pelayaran dan perdagangan kuno ini, sudah berkembang sejak zaman aksara. Didasari oleh prinsip kebutuhan dan ketersediaan barang-barang, hubungan perdagangan perkembangan dengan baik. Hal diperkuat dengan keuntungan letak Nusantara yang sangat strategis, yaitu Kepulauan Nusantara terdiri antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Memang pada tahun-tahun sebelum Masehi, jalur perdagangan tidak lagi melewati jalur darat atau jalur sutra. Kemudian pada awal Masehi, jalur perdagangan beralih ke jalur laut, sehingga secara tidak langsung perdagangan antara Cina dan India melewati Selat Malaka.
untuk Kepulauan Nusantara menjadi bertambah ramai. Selain itu, penyataannya Nusantara memiliki hasil alam yang melimpah. Hubungan pelayaran perdagangan awal masyarakat Nusantara dengan bangsa luar dan dibuktikan dari sebagai sumber sejarah dan dirutut ada beberapa anggapan sejarawan, yang antara lain yang pertama, telah ditemukan adanya negara perunggu tipe lokal dan buatan luar, ya seperti negara perunggu di Sangiang yang merupakan negara yang mirip dengan tipe buatan luar. Heini Golden meneliti yang ditemukan menyatakan bahwa negara yang ditemukan di daerah Sangiang diperkirakan dicetak di daerah Funan yang telah terpengaruh oleh budaya India pada 250 SM. Yang kedua, hubungan dagang antara Nusantara dan India lebih dulu berkembang pada hubungan Nusantara dan Cina. Hal ini seperti disampaikan oleh dua orang sejarawan, yaitu Cici van Leeuwen dan Owe Walsrove, yang melihat adanya sifat tertutup bangsa Cina terhadap bangsa dan pengaruh asing. Yang ketiga, mulai berkembang sistem pelayaran yang lebih maju setelah Hippalus menemukan pelayaran berdasarkan arah mata angin. Yang keempat, salah satu bentuk kebudayaan Nusantara yang juga terabadikan dan relief Candi Borobudur, yaitu seperti relief Candi Borobudur, yaitu perahu bercadik diketahui oleh tersebar berbagai penjuru dunia. Persebaran itu diikuti dengan persebaran bahasa. Sejarawan akan menyebutkan beberapa daerah menjadi wilayah persebaran keduanya, yaitu Polinesia, Hawaii, Madagaskar, Benggala, dan India Selatan. Di bidang agama, sebelum masuknya pengaruh kebudayaan India ke Nusantara, masyarakat masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini dipegang teguh dengan masyarakat Indonesia ketika kebudayaan India masuk ke Indonesia. Kepercayaan ini dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia ketika kebudayaan India masuk ke Indonesia hingga membentuk periode sejarah Nusantara, yaitu sejarah pada masa Hindu-Buddha. Salah satu periode sejarah yang sangat berpengaruh di Nusantara adalah periode Hindu-Buddha. Periode Buddha dimulai sekitar abad ketiga, di mana pada masa itu masyarakat Nusantara belum mengenal agama dan umumnya masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Begitu banyak opini dan teori yang diberikan para ahli-ahli sejarah tentang kedatangan atau bagaimana masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Dikarenakan periode ini sangat berpengaruh dalam lukisan sejarah untuk Nusantara, pengaruh dan berikan sangat beragam berbagai bidang kehidupan. Bagaimana sistem politik atau birokrasi, sistem penguasaan dan pemerintahan pada masa Hindu-Buddha di Nusantara? Jika membahas tentang proses kedatangan, adanya beberapa teori masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Meski banyak kontroversi tentang teori, namun ada kekurangan dan kelebihan dari hidup teori. Berikut beberapa teori dan hipotesis masuknya agama Hindu-Buddha. Yang pertama, hipotesis Waisya. Hipotesis ini dikemukakan oleh Neji Krom yang menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu melalui hubungan dagangan antara India dan Indonesia. Kaum pedagang Waisya India berdagang di Indonesia mengikuti angin musim. Apabila angin musim tidak memungkinkan mereka juga untuk kembali, dan waktu tertentu mereka menetap di Indonesia biasanya selama 6 bulan. Selama perdagangan India tersebut menetap di Indonesia, mereka memanfaat untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Yang kedua, hipotesis kesatria. Hipotesis kesatria mengungkapkan bahwa pembawa agama dan kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia, kaum kesatria atau bangsawan, yaitu masa lampau di India terjadi peperangan antara kerajaan. Para prajurit kalah kemudian mengadakan migrasi ke daerah lain. Tampaknya di antara mereka ada yang sampai ke Indonesia dan mendirikan koloni-koloni melalui penaklukan. Mereka menyebarkan budaya dan agama Hindu di Indonesia. Salah satu pendukung hipotesis ini yaitu C.C. Berg. Hipotesis Brahmana. Hipotesis Brahmana diungkap oleh Cici van Leeuwen mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha ini menyebarkan Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, yang terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena hanya golongan Brahmana yang menguasai bahasa dan huruf itu, maka sangat jelas adanya peran Brahmana. Yaitu yang selanjutnya, hipotesis Sudra. Teori ini disampaikan oleh von Farber yang menyebutkan bahwa peperangan yang terjadi di India menyebabkan golongan Sudra menjadi hubungan. Mereka kemudian meninggalkan India dengan mengikuti kaum Waisya. Dengan jumlah yang besar diduga golongan Sudra yang memberi andil dalam penyebaran budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Selanjutnya, hipotesis arus balik. Teori ini dikemukakan oleh V.D.K. Bach, yaitu banyak orang Indonesia yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkan agama tersebut. Dengan pendapat Farlow, di mana menurut orang Indonesia memiliki peran dalam proses masuknya kebudayaan India.
Para pedagang dari Indonesia datang ke sini ke India karena penasaran dengan kebudayaan tersebut. Mereka menetap di India selama beberapa waktu, kemudian pulang kembali dengan membawa kebudayaan India lalu mereka menyebarkan. Peran penguasa yang sangat penting dalam mempengaruhi bagaimana kondisi masyarakat dan berbagai bidang, khususnya dalam bidang kehidupan yang mengaruhi politik. Proses datang Hindu dan budaya memiliki cerita yang panjang sehingga menuliskan banyak yang pengaruh untuk Nusantara. Setelah kedatangan India yang awalnya untuk berdagang, namun diikuti dengan penyebaran agama yang kepercayaan mereka lama-kelamaan berdirilah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Yang pertama, kekuasaan di Kerajaan Kutai. Keterlibatan Indonesia di dunia luas semakin dimulai sejak abad pertama Masehi, yang telah mengadakan komunikasi hubungan dagang, diduga dengan menikah dengan orang-orang India. Pernikahan menyebabkan orang-orang India menetap di wilayah Indonesia. Mulailah terjadi perubahan. Pengaruh datangnya kebudayaan India, terutama kebudayaan Hindu, menyebabkan Kutai semula merupakan kelompok masyarakat yang berbentuk suku berubah sistem pemerintahnya. Kepala pemerintahnya semula dengan kepala suku berubah menjadi raja. Bukti yang menunjukkan adanya pengaruh India dalam kelompok masyarakat Kutai adalah penggunaan nama yang berunsur India pada salah satu pemimpin mereka dalam salah satu prasasti peninggalannya. Satu-satunya bukti yang digunakan untuk menguat sejarah kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia, ditemukannya 7 buah prasasti Yupa yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 400 Masehi. Itu prasasti Yupa yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 400 Masehi sampai abad 5 Masehi. Yupa adalah tugu batu peringatan tempat menempatkan hewan kurban dalam upacara-upacara Hindu. Tulisan di Yupa berhuruf Pallawa berbahasa Sanskerta. Dalam prasasti-prasasti yang ditemukan di Kutai, terdapat salah satu prasasti yang ditulis oleh Sang Maharaja Kuduga yang mulai mempunyai putra yang masyhur, Sang Aswawarman, yang namanya seperti Sang Asuman, Dewa Matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra 3, yaitu seperti api yang suci. Yang terkemuka dari ketiga putra itu adalah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri atau emas pada jam amat banyak. Buat peringatan kenduri itu, tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. Dalam prasasti tersebut membuktikan bahwa Raja-Raja Kutai adalah orang Indonesia asli memeluk agama Hindu. Ada banyak raja-raja yang pernah merintah kerajaan Kutai ini, namun paling memiliki peran pentingnya dituliskan dalam sejarah, di antaranya Maharaja Kuduga. Adalah raja pertama di kerajaan Kutai. Kedudukan Kuduga pada awalnya adalah seorang kepala suku dan masuknya pengaruh Hindu. Ya, maka ia mengubah struktur pemerintahnya menjadi kerajaan dan menjadikan dirinya sebagai raja dan pergantian kekuasaan dan keturunannya. Raja Kuduga merupakan penduduk asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan ajaran Hindu pada zamannya. Oleh karena itu, Raja Kuduga tidak dianggap sebagai pendiri keluarga kerajaan, melainkan anaknya, yaitu Raja Aswawarman, karena pada masa pemerintahnya sudah masuk pengaruh agama Hindu dan Raja Aswawarman menjadi pemeluk Hindu hingga keturunan berikutnya. Kondisi keadaan politik pada masa pemerintahan Kuduga adalah terpengaruh budaya Hindu dan belum adanya sistem pemerintahan dan sistem serta teratur. Hal ini dikarenakan pada saat itu di peradaban Kutai Metadipura, menurut prasasti peninggalan sejarah peradaban Kutai Metadipura berada di abad 4 Masehi atau kurang lebih dari 350 Masehi. Dan saat di Kuduga belum menjabat sebagai seorang raja dan tetapi hanya sebatas kepala suku dan mendapatkan gelar Maharaja. Kuduga Anumerta Dewa Warman. Menurut prasasti pula dari seorang Kuduga lahirlah pemimpin kerajaan Kutai masyhur mendapat pengaruh budaya Hindu dari para pedagang India yang bersistem khusus menjadi sistem kerajaan pemimpin Kutai Metadipura yang tercatat dalam prasasti. Maharaja Aswawarman. Raja Aswawarman adalah putra Raja Kuduga. Raja Aswawarman adalah raja pertama yang menganut kepercayaan Hindu. Sebelumnya pada masa pemerintahan Raja Kuduga, kerajaan Kutai menganut kepercayaan animisme. Raja Aswawarman merupakan pendiri dinasti kerajaan Kutai sehingga mendapat gelar Sanskerta yang artinya sebagai pembentuk keluarga raja. Yang kedua, kekuasaan di kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang cukup besar karena wilayah dilalui perdagangan internasional. Dalam sistem pemerintahan Sriwijaya menerapkan aturan-aturan tidak menghendaki kebebasan bertindak yang terlalu besar bagi para penguasa daerahnya dan memunculkan ketukan sumpah dan tutupan dalam prasastinya, yaitu prasasti itu ditemukan terdapat di daerah Kuduga Bukit dekat Palembang
Angka tahunnya 604 S atau 682 Masehi. Berkenaan dengan struktur birokrasinya hanya dapat dilihat melalui sumber prasasti Laga Batu. Kepalanya pemerintahnya seorang raja. Dalam istilah kerajaan Sriwijaya disebut sebagai Dampu Tahyang. Di bawah Dampu Tahyang berkuasa menteri dan pegawai tinggi di bawah martabat menteri yang dinamai Parvanda. Dan struktur tersebut yang sebagai berikut, yaitu Dampu Tahyang, Pratiyuwaraja, Raja Kumara, Samwardi pengangkat menjadi Datu pegawai tinggi, Raja Putra Samantaraja pegawai lain bagian di pusat atau di daerah, Senapati, Kai Prataja Hibitrayan Nadayunayaka Hakim Murdaka pegawai pelaksana hakim Panglima Perang, Kumaramatia Caca Adikarana martabat menteri, Amatya Koyasha Asapaka Astik Tepu Hawa Fani Yoga Pasti Sara Masih Hajihun Haji, yaitu pegawai teknik. Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah negara maritim bertumpu sektor perdagangan setelah mengembang suatu benua menjadi timur telah itu sifatnya untuk dapat mempertahankan eksistensinya. Kerajaan Sriwijaya sangat dan penting yang kekuatan militer. Kerajaan Sriwijaya juga merupakan kerajaan masyhur yang dianggap sebagai pusat agama Buddha yang ditulis dengan karya-karya Itsing yang ditulis dengan Sumatera pada tahun 689-692. Itu tadi penjelasan dari saya tentang politik prasejarah Hindu-Buddha dan dalam kekuasaan di Kerajaan Kutai dan Kerajaan Sriwijaya. Maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.